Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini sore hari saya berada di depan stasiun Surabaya Gubeng, akan melakukan perjalanan ke stasiun Probolinggo menggunakan kereta api Logawa. Nah, kali ini saya dapat info kereta api Logawa yang dari Purwokerto ke Jember hari ini memakai lokomotif vintage, teman-teman. Lokomotif vintage ketiga milik Depo Jember, yaitu CC0191. Wah, bakal seru perjalanan kali ini karena ditarik oleh lokomotif vintage, lokomotif dengan nuansa jadul. Sebelumnya saya pernah naik kereta api ditarik lokomotif vintage. Waktu itu saya naik kereta api Matarmaja dari Malang ke Madiun dengan lokomotif CC0169 livery vintage PJKA. Kali ini kedua kalinya saya naik kereta api ditarik oleh lokomotif vintage. Bagaimana keseruannya? Mari tonton videonya sampai selesai. Oke teman-teman, kali ini saya berada di dalam stasiun Surabaya Gubeng. Nah, ini ternyata logonya sudah datang nih teman-teman, di jalur 2. Mari kita masuk ke dalam peron stasiun Surabaya Gubeng. Nah, jadi di Surabaya Gubeng saat ini cukup ramai. Jalur 6 persiapan Sri Tanjung tujuan Lempuyangan, dan jalur 5 ada kereta api Jayakarta tujuan Pasar Senen. Kita harus nyebrang. Rangkaian Jayakarta relasi Surabaya Gubeng Pasar Senen dengan rangkaian premium. Nah, itu rangkaian Logawa jalur 2 lokomotif vintage, teman-teman, sudah ada di sana. Persiapan langsir untuk putar arah lokomotif. Nah teman-teman, jadi kereta api Logawa di stasiun Surabaya Gubeng melakukan langsir putar lokomotif yang sebelumnya ada di sisi utara, ini dilangsir ke sisi selatan atau ke belakang rangkaian untuk melanjutkan perjalanan ke arah Jember. Karena di stasiun Wonokromo itu ada perpecahan, yaitu jalur ke Jogja dan jalur ke Jember. Nah, kali ini saya naik di bisnis 3, teman-teman, di kelas bisnis. Nah, untuk bisnis 3 ini dari Surabaya ke Jember, ini posisinya berada di paling depan. Jadi nanti bakal seru nih teman-teman. Perjalanan saya kali ini bakal lebih dekat dengan lokomotif vintage. Mantap, apalagi posisinya longboat ujung panjang. Lebih dekat melihat lokomotif vintage saat posisi longboat atau ujung panjang. Nah, lokomotif sudah mulai langsir maju ke sana. Nah, sebelumnya ekonomi 1 posisinya berada di paling depan. Nantinya dari Surabaya ke Jember, ekonomi 1 menjadi rangkaian paling belakang. Sedangkan bisnis 3 di sana yang sebelumnya menjadi kereta paling belakang, nantinya menjadi kereta paling depan. Saya naik di bisnis 3 yang ada di sana. Mantep. Namun saya akan melihat langsiran terlebih dahulu dari sini. Nah, ini dia lokomotifnya mulai berjalan ke sini, mendekat. Mari kita saksikan, mari kita abadikan lokomotif vintage milik Depo Jember. Wow, lokomotif vintage CC01 terbaru. Oke, langsiran lokomotif telah masuk dan melintas di jalur 3, dan di jalur 6 berangkat kereta api Sri Tanjung dari stasiun Ketapang Banyuwangi tujuan stasiun Lempuyangan. Wow, bakal berhenti nih langsirannya. Nah, di sini kereta api Jayakarta ditarik CC06 1372 kalau tidak salah Depo Cipinang, dan memakai stiker tematik spesial 77 tahun RI. Wow. Dan di sana lokomotif vintage-nya. Wah, mantap.
Nah, setelah Sri Tanjung berangkat, langsiran lokomotif Logawa dipersilakan maju untuk pindah jalur ke jalur 2 dan tempel ke rangkaian Logawa. Nah ini, mari kita saksikan proses langsir dan proses gandengnya ya. Jalur bersatu dari awal masuk berlangsung berapa di KIB Komuter dengan nomor pertahanan 627 tujuan nanti 1 menit. Bagi seluruh penumpang kereta KIB Komuter, kami persilakan Anda untuk mengambil KIB di dalam jalur bersatu. Sebelumnya kendaraan penonton air periksa dan berhenti di dalam jika peserta dapat membawa Anda pastikan dapat membawa. Nah ini proses gandeng. Oke, lokomotifnya sudah gandeng ke rangkaian kereta api Logawa dengan posisi long hot atau ujung panjang nih teman-teman. Jadi di Dap 9 sendiri, kereta api yang sering atau setiap hari lokomotifnya long hot itu kereta api Tawang Alun, kereta api Sri Tanjung, dan kereta api Logawa. Nah, untuk kereta api Tawang Alun dan kereta api Sri Tanjung, itu saat lokomotif posisinya long hot, itu di belakang lokomotif ada kereta bagasi. Namun, di kereta api Logawa ini tidak membawa bagasi, jadi saat posisinya long hot, itu los langsung kereta penumpang. Jadi nanti di bordes bisa melihat lebih dekat lokomotif vintage yang menarik kereta api Logawa ini teman-teman. Kalau Tawang Alun posisi long hot dari Bangil ke Malang dan Bangil ke Ketapang Banyuwangi. Nah dari Bangil ke Malang dan Bangil ke Ketapang itu bagasi berada di paling depan. Sama juga dengan kereta api Sri Tanjung, itu posisi long hot dari Surabaya Gubeng ke Kertosono dan Surabaya Gubeng ke Ketapang. Nah di lintas tersebut bagasinya juga ada di paling depan. Jadi tidak bisa melihat lokomotif dari dekat. Tetapi kalau Logawa ini bisa teman-teman, karena tidak ada kereta bagasinya. Nah ini makanya saya belain naik kereta api Logawa, mumpung Logawanya ditarik lokomotif vintage. Nah ini dia lokomotif vintage yang berdinas Logawa, lokomotif vintage ketiga. Nah yang pertama CC 0169 dibentuk SMC, yang kedua CC 0172 dibentuk SMC, dan yang ketiga CC 0191 milik Depo Jember. Wah spesial ini karena satu-satunya CC 01 livery vintage selain Depo Semarang, yaitu Depo Jember. Dan uniknya dan yang spesial, lokomotif ini memakai AC teman-teman. Nah itu di atas ada AC. Ini kabin masinis pasti adem nih teman-teman. Nah ini kaca jendela kabin masinis ditutup karena memang di dalam ini adem, ada AC-nya. Kalau lokomotif vintage sebelumnya 0169 dan 0172 itu tidak pakai AC. Melainkan lokomotif Jember ini 0191 sudah livery vintage, memakai AC pula. Mantep banget ini. Menjadi lokomotif incaran para rail fans. Gila. Kereta api komuter dari stasiun Surabaya Kota tujuan Sidoarjo. Ini berangkat. Nah, nantinya komuter tersebut akan disusul kereta api Logawa ini di stasiun Waru, teman-teman. Jadi komuter tersebut itu berhenti lama di Waru dan akan disusul kereta api Logawa. Nah, ini dia lokomotif vintage-nya. Masih terlihat kinclong ya, teman-teman. Bersih banget. Wow, gila. Wow. Nah, lokomotif ini masih kinclong karena baru melakukan perawatan atau PA di Balai Asa Jogja. Masih belum nyampe 1 bulan keluar dari Balai Asa, teman-teman. Jadi masih kinclong. Nah, teman-teman, kereta api Logawa akan diberangkatkan dari Surabaya Gubeng pada pukul 14.38. Kurang 15 menit, kereta api Logawa akan berangkat. Jadi puas-puasin terlebih dahulu untuk mengabadikan lokomotif vintage milik Depo Jember ini. Nah,
Yang diberangkatkan terlebih dahulu adalah kereta api Jayakarta. Kereta api Jayakarta diberangkatkan dari Surabaya Gubeng pada pukul 14.30. Sedangkan Logowa berangkat 14.38. Oke, 9.35 kereta api Jayakarta telah dibunyikan. Tepat waktu kereta api Jayakarta berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng ke stasiun Pasar Senen. Nah, kereta api Jayakarta ini rangkaian panjang ya teman-teman, dengan total membawa 13 premium, 1 pembangkit, dan 1 kereta makan pembangkit di tengah-tengah. Total membawa 15. Nah, ini dia bisnis 3 yang saya naiki, K20869. Bisnis 3. Mari kita masuk ke dalam kereta. Nah, ini dia bisnis 3 yang saya naiki, bernomor K20869 Bandung Purwokerto. K2 artinya kelas bisnis, 0 tidak bergerak atau harus ditarik lokomotif. 86 adalah kereta ini dibuat pada tahun 1986, bisa dilihat mulai dinas MD 27 Mei tahun 1986 dengan nomor urut ke-19 dan diasuh oleh Dipo Purwokerto. Dan pegawai yang kami hormati, saksi cash ataupun non cash seperti GoPay, ShopeePay, OVO, Link, Dana, M-Banking ataupun aplikasi QRIS lainnya. Dan kami informasikan, kami menyediakan fasilitas penyewaan selimut dan bantal dengan seharga Rp10.000. Dan kami informasikan bagi Anda yang telah saya makan tidak diperbolehkan. Nah, ini banyak yang hunting teman, karena lokomotif vintage. Yang terhormat, bagi bapak dan ibu yang akan mengunjungi ke kereta makan untuk selalu menjaga kebersihan kereta makan, serta apabila yang sudah tidak ada keperluan makan. Oke, kereta api Logawa yang saya naiki telah berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng. Nah, perjalanan kali ini saya menggunakan tarif khusus. Jadi di lintas antara Surabaya Gubeng Jember itu ada tarif khususnya. Saya turun Probolinggo itu ikut tarif khusus Surabaya Jember. Untuk kereta api Logawa kelas bisnis harganya Rp75.000 dan untuk kelas ekonomi harganya Rp65.000. Tarif khusus tersebut hanya bisa dibeli 2 jam sebelum kereta api berangkat. Kalau harga normalnya itu sekitar 200 ribuan kalau ada sana. Untuk info lengkap mengenai tarif khusus, bisa teman-teman kunjungi link di atas. Di situ sudah lengkap mengenai kereta api apa saja, relasi mana saja, harganya berapa, kelas apa saja, dan syarat-syaratnya. Di situ sudah lengkap. Nah, kali ini saya di bisnis 3 nomor 16D. Ini pas banget dekat dengan lokomotifnya teman-teman. Bisa dilihat itu lokomotifnya, lokomotif livery vintage, terlihat logo BJKA. Wow, apalagi posisi lokomotifnya longkot atau ujung panjang. Wah, nanti saya coba ke sana ya.
Pulau Gawa mulai berangkat dari stasiun Wonokromo. Nah, ini bisa melihat lebih dekat dengan lokomotif vintage. Wow. Nah, ini mulai berangkat. Mari kita lihat dan dengarkan suara deru lokomotif. Stasiun Wonokromo ada percabangan untuk jalur yang di kanan untuk itu ke arah Yogyakarta, sedangkan kereta api saya belok ke kiri mengarah ke Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Jember, Banyuwangi. Nah, throttle banyak yang nyegat. Wah, mantap banget teman, bisa melihat lokomotif vintage lebih dekat dengan posisi longboard, karena kebanyakan itu pasti posisinya dekat mesin, bukan kabin, melainkan di logo ini bisa melihat kabin lebih dekat. Simbol yang 35 terus menerus itu terlihat kecepatannya atau ini kereta apinya sedang berjalan 75 km/jam. Wah, mantap kan? Ini enaknya kalau berada di kereta paling depan dan posisi lokomotifnya LH atau ujung panjang. Nah, seperti ini tidak didapatkan di kereta api Tawang-Alun maupun Citanjung. Kalau Tawang-Alun Citanjung saat posisinya LH itu di kereta paling depan adalah kereta bagasi, bukan kereta penumpang. Tetapi di kereta Pulau Gawa ini kereta paling depan adalah kereta penumpang, yaitu bisnis 3. Bisa langsung melihat di lokomotif. Langsung stasiun Waru menyusul komuter. Nah, ini komuter yang tadi teman, komuter relasi Surabaya Kota Sidoarjo. Pukul 15.05 kereta api Logawa telah tiba di stasiun Sidoarjo. Dan di sebelah sana ada rangkaian kereta api komuter Indro tuh teman-teman. Nah, di jalur 4 ada rangkaian komuter Indro. Dari Indro tujuan Sidoarjo, lalu dari Sidoarjo tujuan Lamongan. Ini memakai rangkaian darurat ya, memakai ekonomi Kemenhub. Wah, baru tahu saya. Ditarik CC201 di depan. Dan ini dia lokomotif vintage-nya. Gila. Sangat beruntung saya dapat di dekat lokomotif, dekat bordes depan. Nah, mari kita lihat toilet kereta bisnis 3 K28619. Toiletnya segini, normal sih, tidak terlalu gede, normal untuk kelas bisnis dan ekonomi. Di sini memakai WC jongkok, ada flash, semprotan, wastafel. Agak keras. Oke, bisa. Ada tisu, sabun, dan cermin. Ini bersih banget, bersih dan wangi. Ada tong sampah. Dan sayangnya ini tidak bisa dibuka, teman-teman. Mentok di sini saja. Wah, sangat disayangkan.
Nah, kereta api Logawa sendiri dalam satu rangkaiannya terdapat 2 kelas, yaitu kelas ekonomi dan kelas bisnis. Dengan stam formasi atau susunan rangkaian 5 ekonomi, 1 kereta makan dan pembangkit, dan 3 kelas bisnis. Nah, kelas bisnis di perkeretaapian Indonesia itu mulai langka, teman-teman. Hanya beberapa kereta api saja yang melayani kelas bisnis. Di Pulau Jawa ada kereta api Logawa, kereta api Ranggajati, kereta api Gumarang, dan kereta api Malabar. Dan di Sumatera ada kereta api Sindang Marga dan kereta api Putri Deli. Sangat disayangkan ya, kelas bisnis seperti ini mulai langka di perkeretaapian Indonesia. Padahal menurut saya, kelas bisnis ini masih tergolong nyaman, teman-teman. Legroomnya atau jarak antar kakinya ini luas, tidak mentok sama sekali. Bisa selonjoran. Dan kursinya ini bisa dibolak-balik sesuai dengan arah jalannya kereta. Ataupun kalau rombongan dengan keluarga atau teman, itu bisa di-setting berhadapan-hadapan seperti kelas ekonomi. Sangat disayangkan, kereta seperti ini mulai langka di perkeretaapian Indonesia. Oke, pada pukul 15.32 kereta api Logawa telah tiba di stasiun Bangil, dan di sini kereta api Logawa bersilang dengan kereta api komuter Pasuruan, relasi Pasuruan Surabaya Kota. Itu ada di sana, menggunakan rangkaian ekonomi Kemenhub, teman-teman. Wow. Dan di sini berhenti di stasiun Bangil kurang lebih 4 menit. Jadi ada waktu untuk ngefoto lokomotifnya. Pukul 15.53 kereta api Logawa telah tiba di stasiun Pasuruan. Di sini kereta api Logawa mulai memasuki wilayah Daup 9 Jember karena perbatasan wilayah Daup 8 dan Daup 9 ada di antara Pasuruan dan stasiun Bangil. Nah, kereta api Logawa berhenti di stasiun Pasuruan ini cukup sebentar, mungkin cuma 2 menit ya, tidak terlalu lama. Nah, setelah stasiun Pasuruan ini, stasiun Rejoso, kereta api Logawa akan berhenti untuk menunggu bersilang dengan kereta api Wijaya Kusuma. Menarik ini. Nah, selepas stasiun Pasuruan, saya ke Pordes untuk melihat speedometer di kabin masinis. Karena mulai dari Pasuruan hingga Probolinggo, batas kecepatan kereta api adalah 90 km per jam. Kecepatan tersebut merupakan kecepatan tertinggi di wilayah Daup 9 Jember. Nah, bisa dilihat kereta api berjalan sekitar 86, 87 hingga 88 km per jam.
pukul 16.07 kereta api Logawa telah berhenti di stasiun Rejoso di jalur 2 jalur belok. Di sini kereta api Logawa menunggu bersilang dengan kereta api Wijaya Kusuma relasi Ketapang Banyuwangi ke Cilacap. Nah, ini dia stasiun Rejoso. Stasiun kecil hanya memiliki 2 jalur, jalur 1 untuk jalur lurus dan jalur 2 untuk jalur belok. Kereta api yang berhenti di sini hanya kereta api Logawa. Itu pun kereta api Logawa yang dari Purwokerto ke Jember saja untuk bersilang dengan kereta api Wijaya Kusuma. Nah, kereta api Logawa telah berangkat dari stasiun Rejoso. Nah, setelah stasiun Rejoso ini adalah stasiun Probolinggo sebagai tujuan saya. Dari stasiun Rejoso ke stasiun Probolinggo perjalanan kurang lebih 30 menit. Nah, setelah stasiun Bayeman terdapat jembatan yang akan diperbarui. Kereta api melintas di sini dengan kecepatan rendah, yaitu 40 km/jam. Terlihat ada bangunan jembatan yang baru yang nantinya akan menggantikan jembatan yang lama. Oke, kereta api mulai throttle menaikkan kecepatan ke kecepatan normal 90 km/jam. Nah, setelah stasiun Bayeman adalah stasiun Probolinggo. Perjalanan dari Bayeman ke Probolinggo kurang lebih 10 menit. Tinggal sedikit lagi tiba di tujuan saya, yaitu stasiun Probolinggo. Oke, saya review bisnis 3 yang saya naiki. K2086-19 Dipendu Purwokerto. Nah, kursi yang saya duduki di nomor 16 CD itu empuk, teman-teman. Empuk banget, terasa nyaman diduduki. AC-nya juga terasa dingin, tidak kepanasan di dalam kereta, meskipun okupansi saat itu tergolong rame. Di bisnis 3 yang saya naiki, kurang lebih 80% terisi penumpang. Lalu untuk peredam suara dan guncangan, standar, tidak terlalu bagus dan tidak terlalu jelek. Namun minusnya, di bisnis 3 ini, K2086-19, ini hampir semua kacanya dipasangi kaca film yang gelap. Sangat disayangkan, untuk para pembuat konten seperti saya, ini pemandangannya jadi lebih gelap ketimbang keadaan aslinya. Nah, untuk jendela yang tidak terdapat kaca film, hanya di jendela ujung saja yang mempunyai kaca belah. Alhamdulillah nyampe Probolinggo. Foto-foto dulu. Oke teman-teman, telah tiba di stasiun Probolinggo tepat 16.40. Mantap, saya akan hunting keberangkatan di PJL-nya. Lanjut videonya. Oke teman-teman, saya sudah bergeser ke PJL stasiun Probolinggo. Ternyata di sini banyak teman-teman yang mau hunting. Ini PJL malah ditutup, kereta api
Logawa persiapan berangkat. Nah ini kereta api yang saya naiki barusan mulai berangkat dari stasiun Probolinggo. Banyak yang hunting lur. Dari tadi dari Surabaya sampai Probolinggo banyak yang hunting. Oke, kereta api Logawa sudah berangkat dari stasiun Probolinggo. Dan sekian dulu video kali ini, trip naik kereta api Logawa yang ditarik lokomotif vintage PJKA. Sekian, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.